Terkadang, kamu lihat dua ayammu berdiri berdampingan. Satunya tenang, napasnya panjang, matanya ngamatin sekitar dengan ritme yang pelan. Satunya lagi lebih aktif, lebih banyak gerak, seolah ada energi yang gak habis-habis. Dan tanpa kamu sadari, pikiranmu langsung jalan sendiri, menilai mana yang lebih siap, mana yang lebih kuat, mana yang lebih meyakinkan. Padahal selama ini, kamu mungkin gak sadar bahwa yang kamu lihat belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ayam. Hari ini, kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dalam. Perbedaan karakter energi antara Bangkok dan Mangon, dan kenapa ayam yang terlihat tenang bukan berarti lemah, serta ayam yang terlihat aktif bukan berarti paling kuat. Kamu harus pahami ini kalau kamu mau benar-benar ngerti ritme ayammu, bukan cuma apa yang kelihatan di permukaan. Bangkok punya bawaan karakter yang lebih stabil. Dia bukan diem karena bingung, bukan karena kurang tenaga. Justru sebaliknya, dia diem karena dia lagi nyimak, lagi ngumpulin energi, lagi ngerasain kondisi sekitar dengan caranya sendiri. Bangkok itu jenis ayam yang ngatur napas dulu sebelum bergerak. Seolah dia bilang, tenang dulu, nanti kalau waktunya pas, atau gerak. Karakter kayak gini bikin Bangkok kelihatan kalem. Orang yang nggak ngerti bakal bilang kurang greget, kurang semangat, kurang respons. Padahal kamu harus tahu, ketenangan itu bukan kelemahan, itu gaya bawaannya. Bangkok suka meminimalisir gerak yang nggak perlu. Dia irit energi, bukan karena nggak punya energi, tapi karena energi itu dia simpen rapih-rapih buat sesuatu yang penting. Sedangkan Mangon punya gaya yang beda. Dia lebih aktif, lebih ekspresif, lebih cepat merespons. Kalau ada suara, cahaya, gerakan kecil, dia langsung sigap. Matanya awas, kakinya reaktif, kepalanya lebih sering bergerak, dan banyak pemilik ayam akhirnya terjebak menilai Mangon lebih superior hanya karena dari luar terlihat penuh energi. Padahal itu cuma gaya bawaan, bukan ukuran sebenarnya. Kadang ayam yang terlalu sering bergerak justru menghabiskan energi tanpa kamu sadari. Energinya tersebar, bukan terkumpul. Itu bukan buruk, itu bukan salah, itu cuma beda gaya. Kamu tahu apa yang sering bikin orang salah paham? Karena manusia selalu menilai apa yang kelihatan. Yang diem, dibilang kurang. Yang aktif, dibilang lebih siap. Padahal kamu nggak lihat apa yang terjadi di dalam tubuh ayam. Ritme rapasnya, ketahanan energinya, cara dia memproses lingkungan. Pernah suatu hari, ada teman kamu yang punya Bangkok kalem. Dia ragu, dia bilang, kayaknya ayamku kurang semangat. Tapi dia rawat pelan-pelan. Dia paham ritmenya, dia perhatiin napas dan stabilitasnya. Dan pada akhirnya, dia kaget sendiri. Karena yang sebelumnya dianggap kurang, ternyata punya tenaga yang lebih besar dari perkiraannya. Bahkan, lebih stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya, ada yang terlalu yakin sama ayamnya yang aktif. Geraknya bagus, responsnya cepat. Dari luar terlihat kuat. Tapi setelah jalan beberapa minggu, dia capek lebih cepat daripada yang dikira. Dia ngos-ngosan duluan. Dia butuh jeda lebih sering. Ritmenya pendek. Ini bukan karena ayamnya jelek, tapi karena cara bacanya salah. Dan di situ, kamu bisa belajar sesuatu. Apa yang kelihatan bukan selalu yang sebenarnya. Kamu harus mulai membaca ayammu dengan cara yang lebih dalam. Lihat matanya, cara dia ngatur napas, cara dia berdiri, cara badan ayam merespons angin halus, cahaya masuk, suara jauh yang bahkan kamu nggak dengar. Ayam itu peka, kadang jauh lebih peka dari kamu. Bangkok yang diam bukan berarti pasrah. Dia lagi kerja lewat ketenangan. Dia lagi ngumpulin tenaga. Kamu mungkin lihat ayam berdiri diem selama beberapa menit, dan kamu pikir dia lagi melamun. Padahal dia lagi menganalisa, dia lagi stabilkan ritmenya. Dia mengurangi gerakan yang nggak perlu, biar napasnya tetap panjang. Dan napas panjang itu penting banget untuk ayam jenis seperti Bangkok. Mangon beda lagi, geraknya memang lebih cepat, tubuhnya lebih responsif. Kadang dia terlihat nggak sabar, tapi itulah karakter yang bikin dia penuh kejutan. Energinya meledak di momen tertentu, bukan disimpan lama seperti Bangkok. Tapi karakter cepat ini harus kamu rawat dengan hati-hati. Karena kalau salah perawatan, dia bisa kehabisan energi lebih cepat. Sama seperti manusia, ada orang yang pendiam tapi stabil, ada yang ekspresif tapi cepat lelah. Kamu nggak bisa pakai standar yang sama untuk dua sifat yang berbeda. Ada orang yang kalau diem, bukan berarti dia nggak ngerti apa-apa. Justru dia ngertinya lebih dalam. Ayam juga begitu. Kamu hanya perlu meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk memperhatikan pola geraknya. Lambatkan langkahmu sebentar saat masuk kandang. Jangan buru-buru menyimpulkan. Karena ayam itu punya bahasa tubuh yang halus. Dan kalau kamu terburu-buru, kamu nggak akan pernah bisa baca itu. Kadang yang kamu kira kurang semangat ternyata cuma lagi santai. Kadang yang kamu kira hebat ternyata cuma lagi sensitif. Kepekaanmu nentuin hasil akhirnya. Gak peduli kamu ngerawat Bangkok atau Mangon.
Yang penting kamu tahu kelebihan masing-masing. Bangkok unggul di stabilitas, Mangon unggul di respons cepat. Keduanya bagus, keduanya bisa kamu banggakan. Yang penting, kamu ngerti ritmenya, kamu ngerti cara tubuh mereka bekerja, kamu ngerti bahasa tubuh yang cuma muncul kalau kamu benar-benar memperhatikan. Kamu perlu sabar, karena ayam bukan benda mati. Dia punya mood, punya respons, punya ritme. Dan semakin lama kamu merawat, semakin kamu sadar kalau yang kamu lihat hari ini bisa beda dari besok. Ayam berkembang, mereka berubah, mereka adaptasi. Dan kamu, sebagai pemilik, tugasnya bukan menuntut salah satu unggul dari lainnya. Tugasmu cuma memahami. Makanya, mulai sekarang coba kamu lihat ayammu dengan cara yang berbeda. Jangan berdasarkan siapa yang paling banyak bergerak, tapi berdasarkan siapa yang paling teratur. Jangan nilai dari siapa yang paling aktif, tapi siapa yang paling stabil. Karena kestabilan itu jauh lebih berharga daripada gerakan cepat yang cuma sekilas. Dan kalau kamu bisa memahami perbedaan kecil antara keduanya, kamu bakal jauh lebih nyaman merawat ayam, tanpa ragu, tanpa bingung, tanpa salah baca lagi. Episode selanjutnya kita akan bahas hal yang lebih detail lagi. Kenapa ada ayam yang suka ngerem, berhenti mendadak di tengah aktivitas, dan apa artinya itu bagi kesehatan dan ritmonya. Kamu pasti butuh bahasan itu biar makin peka. Jadi kalau kamu merasa episode ini bikin cara pandangmu lebih terbuka, subscribe dan share Ayamnesia. Biar kamu punya tempat pulang setiap kali kamu ingin belajar pelan-pelan, tenang, dan makin dekat dengan ayammu setiap hari.